Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, pernahkah Anda dalam keadaan kesusahan karena beban hidup yang cukup berat? Ekonomi sedang ada dalam posisi paling rendah. Hidup sedang dalam kepakiran. Simaklah video ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen dan juga share sebanyak-banyaknya. Dan aktifkan selalu lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan hal-hal terbaru yang kami update dalam channel ini. Mari kita sama-sama membantu membangun channel ini agar menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat muslim dan mukmin yang memiliki sandaran hidup kepada Allah Subhanahu wa taala dan pegangan hidup pada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak perlu risau dan galau. Sejak jauh-jauh hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan resep mujarab untuk mengatasi kesulitan hidup yang demikian. Sahabat beriman, suatu ketika ada seorang sahabat datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu mengeluhkan perihal kepakiran dalam kesulitan hidup yang dihadapinya. Kiranya dengan mengadukan permasalahannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berharap akan mendapatkan jalan keluar agar ekonomi keluarganya dapat lebih baik di kemudian hari. Mendengar aduan seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menyarankan kepada sahabatnya untuk melakukan satu amalan. Ketika engkau masuk ke dalam rumah, ucapkanlah salam bila di dalamnya ada orang. Bila tidak ada, maka ucapkanlah salam untuk dirimu sendiri. Setelah itu, bacalah surat Al-Ikhlas 1 kali, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman mendapat amalan demikian. Sahabat tersebut langsung melakukannya dengan penuh semangat. Setiap kali ia memasuki rumahnya, ia beruluk salam, lalu membaca surat Al-Ikhlas 1 kali. Demikian ia lakukan terus-menerus, hingga pada akhirnya Allah melimpahkan banyak harta kepadanya. Sahabat itu menjadi terbebas dari kepakiran. Keluarganya hidup dalam gemilang harta. Begitu banyaknya harta yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Tidak hanya keluarganya, tetangga di sekitar rumahnya pun juga ikut menikmati kelebihannya. Sahabat beriman,
Kisah tersebut banyak ditulis oleh para ulama dalam berbagai kitabnya, di antaranya oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tafsir Al-Munir. Beliau menuturkan dari Sahal bin Sa'ad, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadu kepadanya perihal kefakiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila engkau memasuki rumahmu, ucapkanlah salam bila di dalamnya ada seseorang. Bila tidak ada seseorang di dalamnya, maka bersalamlah untuk dirimu dan bacalah surat Al-Ikhlas sebanyak 1 kali. Lelaki itu mengamalkannya. Lalu Allah melimpahkan kepadanya rezeki hingga meluber kepada para tetangganya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapan salam kepada penghuni rumah sudah maklum. Setiap muslim pasti bisa mengucapkannya. Lantas bagaimana mengucapkan salam kepada diri sendiri saat penghuni rumah sedang tidak ada? Apa yang disampaikan oleh Syekh Nawawi dalam penafsiran ayat 61 surat An-Nur menjadi jawabannya. Dalam kitab tersebut, ia menuturkan ajaran dari Ibnu Abbas dan Qatadah. Ibnu Abbas berkata, bila tidak ada siapapun di dalam rumah, maka ucapkanlah salam. Assalamu alaina min kibali Rabbina. Assalamu alaina min kibali Rabbina. Keselamatan bagi kami dari Tuhan kami. Sedangkan menurut Qatadah, beliau berkata, bila engkau memasuki rumahmu, maka ucapkanlah salam kepada keluargamu, karena mereka lebih berhak mendapatkan salam daripada orang lain yang engkau salami. Bila engkau memasuki sebuah rumah yang di dalamnya tidak ada seorang pun, ucapkanlah assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Yang artinya, keselamatan bagiku dan bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Sahabat beriman, dari dua keterangan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kita bisa mengucapkan salam bagi diri sendiri. Salah satunya bisa dengan kalimat assalamu alaina min kibali Rabbina, atau memakai kalimat yang kedua assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Sahabat beriman, itulah di antara amalan-amalan ketika kita memasuki rumah agar Allah memberikan harta yang berlimpah dan berkah kepada kita semua. Dan ini merupakan bukti nyata dari seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberi amalan tersebut oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengamalkannya dengan penuh pengharapan, dan ladang dari amal tersebut Allah menjanjikan rezeki bagi dirinya. Bahkan tidak hanya untuk dirinya, rezeki tersebut meluber sampai kepada tetangga-tetangganya. Kami berharap semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan amalan ini dengan istiqomah. Semoga Allah membukakan pintu rahmatnya untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harta kepada kita yang banyak dan berlimpah dengan kita istiqomah mengamalkan amalan ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan.